Orang-orang yang membela Jokowi itu sibuk menjadi tisu kalau bahasa saya. Jadi tukang cebok gitu loh, untuk membersihkan kotoran kebohongan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya Herisanto, masih dalam pembahasan polemik dugaan ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu. Nah, teman-teman, barusan saya mendengarkan sebuah video, tentunya disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum TPUA ya, yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kuasa hukumnya ini. Nah, di sana dia menyampaikan katanya logika hukum, norma hukum, dan fakta hukum. Tetapi sebelum membahas terkait hal itu, mari kita dengarkan statement yang menurut saya sangat ngeri-ngeri sedap. Terutama untuk orang-orang yang dianggap membela Pak Jokowi. Mari kita dengarkan video ini. Orang-orang yang membela Jokowi itu sibuk menjadi tisu kalau bahasa saya. Jadi tukang cebok gitu loh, untuk membersihkan kotoran kebohongan ini. Makin mereka ya jadi tukang cebok, mereka yang rusak. Karena kotoran itu tidak hanya dilokalisir kepada Jokowi yang harusnya dia sendiri yang mengklarifikasi. Kotoran ijazah palsu itu akhirnya melebar kemana-mana. Semua yang ikut belain Jokowi jadi kena getahnya. Aduh teman-teman, semuanya sangat ngeri sekali ya. Seorang kuasa hukum TPUA memberikan sebuah statement yang katanya orang-orang yang dianggap membela Jokowi di sini dianggap sebagai tukang cebok. Nanti teman-teman berikan komentar apa pendapat teman-teman. Tetapi kita lanjut ya teman-teman dengan video yang berikut ini terkait statement dia yang tentunya katanya ingin memberikan pemahaman kepada kita tentang logika hukum, norma hukum, dan fakta hukum. Video berikut ini. Saya kira kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang logika hukum, termasuk juga norma hukum, dan yang paling penting adalah fakta hukum. Oke, teman-teman semuanya sudah kita dengar videonya yang katanya orang ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang logika hukum, norma hukum, dan fakta hukum. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan kepada video sebelumnya, apakah memang kita harus percaya kepada statement yang disampaikan oleh dia ini? Kenapa? Karena menurut pendapat saya, cara pandang saya bahwa pemahaman tentang logika hukum ini yang disampaikan oleh dia di sini, karena memang didasari dengan sebuah kepentingan akan lebih subjektif. Jadi, pemahaman tentang logika hukumnya sudah tidak akan objektif lagi. Nah, selain itu juga kan yang namanya logika hukum ini, setiap orang atau individu akan memiliki pemahaman yang berbeda ya teman-teman semuanya. Nah, nanti terkait hal ini, bagaimana menurut pendapat teman-teman, apakah memang kita harus percaya terhadap pemahaman logika hukum yang disampaikan oleh orang yang dalam hal ini sudah memiliki kepentingan, ya tentunya kepentingan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya teman-teman yang saat ini sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penyebaran fitnah ya teman-teman. Demikian, silahkan nanti teman-teman untuk dapat memberikan komentar. Oke, kita lanjutkan kepada video selanjutnya. Karena kuasa hukum saudara Joko Widodo saat kompres itu kan dia belum pernah mengalami peristiwa hukum saat mendampingi orang yang berhadapan dengan hukum karena ijazah palsu. Yang saya maksud adalah Bambang Trimulyono dan Gus Nur yang saya tangani, saya dampingi. Dia dipersoalkan karena dianggap mengedarkan kabar bohong saat melakukan mubahalah yang meyakinkan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo adalah palsu. Nah, yang pertama saya ingin mengkonter atau membantah argumentasi tentang kaidah yang selalu berulang-ulang. Saya pikir ini selalu berulang-ulang. Jadi bukan Yakut Hasibuan, Oto Hasibuan juga selalu mengulang-ulang kaidah. Dan ini pula yang disampaikan oleh saudara Joko Widodo dengan santainya dia menolak publik ya untuk diberitahu tentang ijazah aslinya yang mendalilkan dia harus membuktikan. Yang pertama, kaidah ini sebenarnya lengkapnya tidak hanya itu. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan, dan siapa yang membantah, dia juga harus membuktikan bantahannya.
Tambahannya, dalil-dalil yang tidak dibantah berarti dibenarkan. Nah, yang pertama, logika yang pertama, kaidah yang pertama. Sebenarnya beban pembuktian terkait bahwa apakah ijazah itu palsu versi yang mengkritik Jokowi, apakah ijazah itu asli menurut Jokowi yang mempertahankan bahwa ijazah itu asli, kedua-duanya itu punya beban pembuktian. Artinya yang menyatakan ijazah ini palsu itu harus dibuktikan, yang menyatakan mempertahankan ijazahnya asli dengan membantah dalil itu palsu, dia juga harus membuktikan bantahannya. Itu jadi ada reprosivitas, kesetimbangan antara para pihak terhadap masalah ini. Itu dari sisi kaidah. Kaidah selanjutnya, apabila ada dalil-dalil dari satu pihak tidak dibantah pihak lainnya, dalam konteks hukum perdata itu berarti dibenarkan. Misalnya, saya menggugat seseorang. Saya katakan orang tadi punya hutang 5 juta. Dalam jawabannya dia nggak membantah. Nah, itu berarti implisit mengakui dia memang benar punya hutang. Dan tinggal ditanya kapan mau bayar begitu. Hakim pun tidak akan mempersoalkan saya punya bukti enggak terhadap transaksi itu. Karena apa? Pihak yang saya gugat sudah mengakui dia tidak membantah punya utang. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang dalil-dalil terkait deskripsi bahwa ijazah itu palsu kan begitu banyak diungkap di media dan ini tidak pernah dibantah. Contoh, Dr. Rismon Hasyolan Sianipar menyatakan ada font yang bermasalah di skripsi termasuk juga ijazah Jokowi, spesimen tanda tangan yang bermasalah, kemudian otoritas yang menandatangani juga yang bermasalah, misalkan ya Ahmad Sumitro menjadi Sumitro. Banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang mendeskripsikan bahwa ijazah ini bermasalah. Pada saat yang sama dalil-dalil ini tidak dibantah oleh saudara Joko Widodo. Artinya dia membenarkan memang itu bermasalah. Alih-alih membantah dalil-dalil tadi dengan buktinya yang paling sederhana itu ini loh ijazah saya nggak benar itu yang disampaikan oleh Dr. Rismon Hasyolan Sianipar ya, sumber rujukan data dia itu data sekunder bukan data primer, ini loh yang saya miliki, yang dia foto di perpustakaan UGM itu nggak benar, ini loh punya saya, misalnya begitu. Nah, ketika publik katakanlah hari ini kan menjadi hakim publik ya, melihat ada dalil-dalil, dan saya melihat dalil-dalil terhadap orang yang meragukan ijazah Jokowi itu tidak ansih dibangun di atas dalil, tapi dibuktikan. Ada dua pembuktiannya. Pertama, pembuktian secara saintifik terkait dengan apakah satu font itu mungkin ya terbit di tahun 85. Ini kan saintifik, ini bisa dibuktikan, diuji secara saintifik. Juga terkait apakah foto itu identik atau tidak dengan pemiliknya, tanda tangan spesimennya itu identik atau tidak, ini kan saintis, bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan yang kedua, yang paling menurut saya otoritatif adalah dalil-dalil ini selain disampaikan dengan bukti-bukti yang saintifik ini, juga disampaikan oleh orang yang punya otoritas di bidang itu, keahlian. Misalkan dalam hal ini kan ada Dr. Rismon Hasyolan, kan dia ahli forensik digital. Saya ingin kasih tahu, ini napak tilas ya perkara di 2022. Sebenarnya apa yang didalilkan oleh Dr. Rismon berkaitan dengan font Times New Roman itu sebenarnya bukan hal yang baru. Saudara Bambang Trimulyono dalam bukunya Jokowi Undercover 2 itu salah satunya yang mempersoalkan ya masalah skripsi di UGM itu, di buku itu salah satunya adalah masalah font. Hanya memang Bambang Tri dianggap tidak punya otoritas, dia bukan ahli forensik digital. Keterangan yang dia sampaikan itu berdasarkan satu, temuan fakta terhadap ijazah itu sendiri. Yang kedua, dia konfirmasi kepada orang-orang yang ngerti tentang font itu. Akhirnya dia simpulkan nggak mungkin 85 ada font Times New Roman, cuman ada beda tahun tentang kapan terbitnya font Times New Roman. Kalau menurut Bambang Trimulyono itu terbit di tahun 90-an. Kalau Dr. Rismon kan 92 kalau nggak salah begitu, atau kebalikannya lah. Nah, hari ini karena yang bicara orang yang punya otoritas, saya pikir sulit untuk membatahnya. Kalau dulu orang mungkin anggap itu mah Bambang Tri orang nggak jelas begitu. Hari ini ternyata substansi yang sama disampaikan oleh pihak yang berbeda. Pihak yang berbeda itu justru punya otoritas di bidang itu. Bahkan yang paling penting ini, kalau dulu kan orang dianggap ada motif jelek-jelekin UGM, ya menghina UGM seolah-olah ini universitas atau kampus tidak kredibel. Hari ini yang bicara
adalah alumni UGM itu sendiri, bukan hanya Dr. Rismon, ada Dr. Tifa, ada Pak Roy Suryo yang mereka juga ya, Roy Suryo kan juga ahli telematika begitu. Artinya motif untuk mengungkap kasus ini bukan karena benci UGM, tapi justru ingin menyelamatkan marwah, wibawa dan kehormatan lembaga akademis yang namanya Universitas Gadjah Mada. Dan saya pikir ini tidak sekedar menyelamatkan lembaga akademis yang bernama lembaga itu adalah Universitas Gadjah Mada, tapi kita sedang berusaha menyelamatkan lembaga akademis secara umum di Republik ini. Oke, kita skip dulu ya teman-teman. Kita sudah mendengarkan penjelasannya. Dalam hal ini, ada orang-orang yang menganggap atau mengklaim dirinya adalah seorang ahli sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang ini. Seperti halnya kajian dugaan ijazah yang dianggap palsu oleh orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Nah, tetapi dalam hal ini menurut saya, hal yang dilakukan oleh ketiga orang di sini juga akan lebih subjektif. Kenapa? Karena kita juga tentunya melihat latar belakang ya, bagaimana ketiga orang ini selanjutnya juga diberikannya itu memang menurut orang ini memiliki otoritas. Tetapi menurut saya tidak memiliki kapasitas. Karena memang siapa sih yang menyuruh untuk melakukan kajian terhadap ijazah Pak Jokowi yang memang yang menjadi objeknya di sini juga bersumber dari sumber yang tidak jelas. Sehingga kalau sesuatu yang memang didapat dari tidak jelas, walaupun itu merupakan salah satu alat bukti yang berada di dalam KUHP 184, itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini memang diperlukan di dalam persidangan karena memang masuk juga di dalam KUHP 184 terkait alat bukti yang sah. Tetapi tidak semestinya bahwa keterangan ahli di sini juga dapat dijadikan patokan ya. Dapat diambil sebuah kesimpulan oleh majelis hakim. Tidak harus percaya terhadap keterangan ahli di sini yang diberikan di dalam persidangan ya. Karena apa? Karena majelis hakim tentunya memiliki kewenangan untuk bagaimana dia dapat memutuskan suatu perkara di dalam persidangan ini berdasarkan keyakinan dirinya. Apalagi memang yang namanya terkait dugaan ijazah palsu yang digaungkan oleh beberapa orang yang saat ini sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya di sini, kajiannya dilakukan oleh dia sendiri. Tidak ada yang memerintahkan untuk dia melakukan kajian ya, dalam hal ini terkait kepastian hukum tentunya. Tetapi mungkin dalam hal ini saya tidak tahu ya apakah memang ada orang-orang yang memerintahkan dikaitkan dengan sebuah kepentingan sehingga mereka mengklaim dirinya ahli, melakukan kajian, lalu menyebarkan berita ini dan meyakinkan publik bahwa kajian yang dilakukannya ini adalah benar, sehingga ini menurut saya sangat sekali menyesatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang kita juga harus percaya terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya ahli, lalu melakukan analisa dan kajian yang tentunya sekali lagi orang-orang ini sepertinya memiliki sebuah kepentingan entah apa, sehingga kajian dan analisa di sini menurut saya akan subjektif juga. Nah, sementara kan kita sekarang sudah mengetahui info terkini dari Mabes Polri bahwa Mabes Polri sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sesuai dengan kajian atau penelitian yang dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan terkait hal ini, bahwa ijazah Pak Jokowi ternyata memang asli. Oke teman-teman, terkait hal ini juga nanti silakan teman-teman untuk dapat memberikan komentar. Oke, kita next, lanjut kepada video selanjutnya. Itu poin yang pertama. Sehingga kalau bicara tentang siapa yang harus membuktikan, tentu Jokowi juga punya beban untuk membuktikan ijazahnya asli. Karena dia mengklaim tetap ijazahnya benar. Kecuali dia membenarkan ya, memang ijazah saya palsu, ya sudah nggak usah dibuktikan. Kita nggak butuh membuktikan kalau Jokowi bilang, ya ijazah saya palsu. Cukup pengakuan selesai. Tapi kan dia ngotot. Yang kedua, dalil siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang mengkritik. Termasuk orang yang mendakwa ya, ini adalah kabar bohong. Dan itu terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi ketika Bambang Tri menggugat Jokowi, tiba-tiba dia diperkarakan, ditangkap Barreskrim, sehingga dia tidak bisa melanjutkan kasusnya di PN Jakarta Pusat, lalu perkara itu dicabut. Nah, dia fokus menghadapi perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. Ini berbalik. Pada perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Tri Mulyono sebagai pihak yang mendalilkan. Di kasus Pengadilan Negeri Solo yang mendalilkan gantian jaksa.
Jaksa mendalilkan Bambang Tri dan Gus Dur itu mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu. Berarti ada beban pembuktian bagi jaksa untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli. Bahwa beban pembuktian jaksa saat itu bukan untuk membuktikan ijazah asli atau palsunya. Karena laporannya juga adalah dugaan penyebaran berita bohong. Jadi jaksa memiliki beban pembuktian dan bagaimana jaksa juga harus mampu meyakinkan majelis hakim agar bagaimana dalam hal ini Bambang Trimulyono yang saat itu posisinya sebagai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum saat itu. Dan akhirnya ini kita berbicara fakta persidangan sesuai dengan apa yang Abang sampaikan tadi akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait logika hukum, norma hukum, dan fakta hukum. Dan ini adalah salah satunya sebagai fakta hukum yang tentunya harus kita terima. Dan kalau seandainya Abang tidak sesuai, tidak suka dengan fakta hukum yang sudah terjadi, yang akhirnya dalam hal ini klien Abang saat itu, Bambang Tri, diponis oleh majelis hakim, telah terbukti melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong, Abang semestinya tidak melakukan hal-hal yang dalam hal ini berkoar-koar yang karena menurut saya ini tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi seandainya kalau Abang memang tidak suka dan tidak puas dengan putusan majelis hakim saat itu, Abang bisa melakukan upaya hukum banding, melakukan upaya hukum kasasi maupun PK ya Bang, kalau menurut pendapat saya. Nah, nggak tahu nih bagaimana menurut pendapat teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh orang ini, bahwa yang pertama katanya orang-orang yang membela Jokowi dianggap sebagai tukang cebok. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Selanjutnya, dia akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang logika hukumnya, tentang norma hukum, dan bagaimana tentang fakta hukum. Apakah teman-teman mau percaya atau bagaimana? Karena menurut saya tentang logika hukum, norma hukum, dan fakta hukum juga sesuai apa yang disampaikan oleh orang ini, justru menurut saya tidak menggunakan semua hal itu dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Buktinya, semua klien yang dibelanya tetap terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang disampaikan atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada saat itu. Oke teman-teman, terkait hal ini, teman-teman silahkan berkomentar. Bagaimana menurut teman-teman? Terutama orang-orang yang dianggap membela Jokowi, dianggap sebagai tukang cebok. Karena sekali lagi, saya adalah orang yang sangat-sangat tidak setuju. Demikian teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat!